Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Wala haula, tidak daya, wala quwwata illa kekuatan, illa kecuali billahi, dengan pertolongan Allah Al-Ali, yang maha luhur, maha tinggal, azim, yang maha agung. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah, ialah bagi Allah. Allah itu allazi, zat yang yakzifu, yang menaruh. Siapa ladzi, zat, siapa Allah? Idza syaa, bila berkehendak, siapa Allah. Ya. Jadi semuanya bergantung kepada kehendak Allah. Fi qulubi, di hati muridin, para murid, orang-orang yang punya kemauan untuk menuju Allah. Allah menaruh di hati para murid itu lawatal iradah, panasnya iradah. Jadi orang yang punya kemauan keras itu kan pasti sampai menggebu tekad. Itu menimbulkan panas gitu ya dalam jiwanya. Sehingga kadang-kadang tidak bisa tidur gitu. Ya. Jadi pertamanya itu semua dari iradah. Dan iradah itu Allah yang naruh. Fayuz'iju, maka menggerakkan siapa Allah, hum, akan mereka muridin, murid-murid itu, menggerakkan ila suluki, menggerakkan atau mendorong ya, ila suluki, untuk ya kita artikan secara moral saja. Ila ini maksudnya untuk suluki, menempuh sabilis sa'adah, jalan kebahagiaan hidup. Jadi dengan menaruh iradah yang kuat di hati para murid, maka mereka terdorong untuk menempuh jalan kebahagiaan. Apa jalan kebahagiaan itu? Allati hiyal iman wal ibadatu. Sabilis sa'ad, jalan kebahagiaan itu allati, yang hiya, adapun ia lati atau sabilis sa'ad, al iman, pertama iman, wal ibadatu, dan ibadah, menghamba atau kepada Allah. Jadi ini dua yang tidak bisa dipisah ya. Jadi iman dan ibadah. Ibadah tanpa iman sia-sia. Iman tanpa ibadah barangkali perlu dicurigai itu iman. Barangkali imannya palsu ya. Jadi orang misalnya sholat, tapi tidak beriman. Itu hanya luarnya saja sholat, tampaknya beribadah, tapi sebetulnya tidak. Iman tanpa ibadah itu omong kosong. Ya. Jadi iman ini ibarat apa? Ibarat strum listrik. Bagaimana? Kalau strum listrik itu ada hidup dan kuat, maka bisa menyalakan lampu dan bisa menggerakkan kipas angin. Ya. Ya, sekalipun kipas anginnya tidak bergerak. Ya. Tapi ini bisa menggerakkan, menyalakan. Ini berarti apa? Strum listriknya itu ada dan kuat. Seandainya lemah, apalagi sudah mati, ini tidak akan hidup. Jadi iman seperti itu, iman ini. Mungkin iman itu ada, tapi sudah sangat lemah. Sehingga tidak bisa menghidupkan lampu.
Ya, jadi ibadah ini mestinya didorong oleh iman. Jadi iman kemudian iman. Iman ini adalah apa? Keyakinan yang mantap dan benar. Gitu. Jadi bukan hanya mantap. Jadi kalau hanya mantap tapi salah itu bukan iman. Atau benar tapi tidak mantap. Nah, itu berarti itu lemah. Itu tidak akan mendorong amal. Itu. Nah, jadi jalan menuju kebahagiaan itu pertama iman. Dan iman itu meyakini sesuatu dengan mantap dan benar. Ya. Tentu didahului dengan ilmu dulu, dengan pengetahuan. Oleh karena itu belajar itu adalah perintah yang pertama ya. Jadi kewajiban pertama itu belajar. Jadi Allah apa? Perintah pertama itu adalah Iqra. Kita disuruh baca, bukan sholat dulu. Disuruh belajar. Sehingga akhirnya kita mengetahui dan mantap dengan pengetahuan kita. Nah, kemudian akhirnya mendorong kepada ibadah. Ibadah itu apa? Belajar, ketundukan dengan melaksanakan perintah Allah menjauhi larang-larangan. Nah, mengapa? Ibadah itu menjadi jalan kebahagiaan. Ya sebab ketika Allah menciptakan manusia dan menaruh manusia itu di bumi. Ini Allah menurunkan petunjuk-petunjuk hidup bagi manusia. Bagaimana cara hidup ini? Dengan apa? Menurunkan kitab sucinya, mengutus rasulnya. Ya. Jadi itu untuk memberikan apa? Petunjuk. Jadi misalnya kalau kita Al-Quran itu hudan, petunjuk linnas bagi manusia. Kita tunduk pada Allah itu mengikuti petunjuknya itu. Nah, itu ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya yang ritual seperti sholat, puasa, zakat dan haji, tapi juga yang ibadah-ibadah yang non ritual, yang tidak ritual seperti ibadah sosial, termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau sesuai dengan petunjuk Allah itu ibadah. Ya. Jadi petunjuk Allah itu meliputi seluruh aktivitas hidup kita. Sekalipun tidak selamanya wajib itu. Mulai termasuk seperti kita mau tidur, bangun tidur, mau masuk ke WC, keluar dari WC. Itu kan ada petunjuknya. Sekalipun itu tidak wajib. Yang wajib memang tidak banyak, karena kalau semua diwajibkan kita dosa terus. Ya. Jadi memang hanya anjuran. Tapi itu termasuk adalah petunjuk Allah. Jadi kalau masuk ke WC misalnya, mendahulukan kaki kiri. Sebelumnya baca ta'awudz dulu. Allah menjadi minas syaitan, bukan ya. A'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, kalau itu yang keluar sudah buang air, mendahulukan kaki kanan sambil baca alhamdulillah syukur.
Lah itu kan petunjuk-petunjuk Allah. Ini yang keistimewaan Islam. Ya sebetulnya Islam itu agama yang dari Allah sebetulnya, bukan hanya yang dibawa Nabi kita. Hanya sekarang terkenalnya Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu itu kan Islam semuanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada putranya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi Islam. Yang membedakan Islam dengan bukan Islam. Jadi dalam agama-agama yang lain itu ada manusia juga percaya Tuhan. Ya. Tapi kan tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Ya. Jadi saya kira hampir seluruh manusia, atau bisa dikatakan seluruh manusia itu percaya Tuhan. Sebab untuk mengetahui ada keberadaan Tuhan itu dengan akal saja sudah bisa. Dengan melihat alam semesta. Tapi tidak semua peduli Tuhan. Dan kadang-kadang dia melupakan Tuhan. Gitu. Dan tidak semua yang percaya pada Tuhan itu percaya kepada agama yang diturunkan oleh Tuhan. Sehingga tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Jadi memang mungkin ada iman ya, jadi ada keyakinan adanya Tuhan, tapi bukan iman sebetulnya. So iman itu disertai dengan ketundukan. Ya, ada orang percaya pada Tuhan, tapi tidak tunduk pada Tuhan. Contohnya apa? Iblis. Iblis itu bukan tidak percaya Tuhan. Iblis itu bahkan kenal dengan Tuhan, artinya bisa dialog langsung kan. Tapi mengapa iblis itu dikatakan kafir oleh Allah? Karena dia membangkang. Jadi tidak ibadah. Ya mungkin percaya tapi tidak ibadah. Ya. Lalu mengapa agar kita ini selamat, kita ini harus mengikuti petunjuk Tuhan? Ya sebab yang menciptakan kita dan alam semesta itu Allah. Tentu yang paling tahu jalan keselamatan kita dan kebaikan kita itu Allah. Jadi kalau kita buat jalan sendiri, itu bisa salah. Jangankan perjalanan hidup ya. Jadi perjalanan fisik saja. Jadi seorang turis ya, wisatawan. Dia itu butuh petunjuk. Jadi tidak bisa hanya menggunakan kemampuannya sendiri. Jadi misalnya harus buka peta atau melihat di Google umpamanya. Bahkan kadang-kadang harus ada pemandu wisata itu. Ini perjalanan fisik. Apalagi perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Perjalanan pada Allah itu perjalanan rohani. Ini butuh petunjuk. Dan petunjuk yang bisa dipercaya itu adalah petunjuk dari pencipta kita dan alam semesta. Persis sama dengan kalau kita memberi produk, jadi misalnya laptop atau komputer, pasti kalau itu masih baru, produk itu masih baru, lengkap selain wadahnya, kardusnya itu kotaknya, juga peralatannya lengkap, pasti di situ ada buku petunjuk, Nah, jadi sama ketika Tuhan menciptakan kita diberi buku petunjuk aja, yaitu kitab suci itu. Nah, kalau kita ketika membeli laptop atau komputer, lalu di situ ada buku petunjuk, kemudian kita ikuti. Buku petunjuk itu pasti
komputer kita atau laptop kita itu tidak mudah rusak. Karena kita tahu yang tahu cara mengoperasikan dan merawat laptop dan komputer itu kan pabriknya, produsennya. Ya tentu yang sama saja Tuhan pencipta kita yang lebih tahu. Itu pun kadang-kadang kita untuk mengoperasikan komputer atau laptop itu kita kadang-kadang tidak ngerti juga buku petunjuk itu harus belajar pada orang. Karena itu kan ada pelajaran teknologi informasi atau bahkan ada satu jurusan dan perguruan tinggi. Ini apa artinya? Artinya kita harus tahu petunjuk-petunjuk dan harus belajar itu. Nah, jadi musannif bersyukur kepada Allah karena telah menaruh iradah, jadi kemauan di hati murid, sehingga dia disebut murid karena punya iradah. Sehingga dengan bekal iradah itu dia terdorong, tergerak untuk menempuh jalan kebahagiaan, yang mana jalan kebahagiaan itu adalah iman dan ibadah. Nah, kemudian wa mahu kulli rasmin wa'ata. Ini ataf kepada al-iman. Jadi sabilis sa'adah itu iman dan ibadah, wa mahu dan menghapus. Mahu itu menghapus. Kulli rasmin. Setiap rasmun itu apa? Gambar. Ya. Nah, kalau gambar kan bukan barang, gambar. Jadi misalnya gambar, baik gambar itu yang di kertas atau berupa patung, artinya berupa seperti replika buah umpamanya. Nah, itu nampaknya saja buah. Jadi umpamanya dari bunga dari plastik ya. Kadang-kadang juga buah dari plastik. Ada apel, ada manggis, salah. Tapi itu plastik. Itu hanya resmin saja itu. Hanya gambarnya, bentuknya. Gitu. Formalitasnya. Tapi sebetulnya itu plastik. Jangan dimakan. Ya. Jadi ibadah itu harus sungguhan nanti. Iman ibadah itu jangan hanya nama, jangan hanya bentuk, jangan hanya rupa, tapi harus hakikatnya. Ya, jadi kita sholat itu harus ibadah, artinya melaksanakan perintah Allah. Kalau ada orang sholat tidak karena melaksanakan perintah Allah, hanya sekedar olahraga, ya. Jadi sholat tahajud itu bisa sehat. Itu ada Dr. Soleh. Ya, beliau itu menulis terapi tahajud. Jadi tahajud itu bisa menjadi terapi, menjadi pengobatan penyakit. Beliau pernah diundang di sini 2 kali. Beliau pernah presentasi tentang tesisnya itu di Amerika. Di hadapan sarjana-sarjana ya, para profesor. Sampai ada sebagian yang masuk Islam. Tapi ada yang hanya melaksanakan terapinya tapi tidak Islam. Ya, ada. Ya sama-sama dengan di luar Islam itu kan ada ya. Seperti meditasi, itu kan termasuk cara untuk terapi juga.
Itu memang bentuknya seperti ibadah, tapi bukan ibadah, hanya bentuknya saja. Jadi itu tidak bisa menyampaikan kepada sa'adah, bukan jalan. Kalau hanya bentuk, gitu. Jadi sama dengan tadi. Di depan kita disuguhi, bertamu pada di meja tamu itu, di meja di ruang tamu, di meja itu ada buah dari plastik. Ya, itu namanya resmun saja. Jadi ada ibadah, tapi hanya rosamnya, hanya bentuknya, formalitasnya. Jadi tidak sungguhan. Nah, jadi sabilillah saja itu harus formalitas itu jangan formalitas, harus hakikat. Artinya sholat beneran karena melaksanakan perintah Allah. Ya. Bukan sebab bisa saja orang sholat karena malu pada orang itu ya. Sholat karena ingin dipuji orang. Bisa. Nampaknya ibadah tapi sebetulnya bukan ibadah, itu resmun. Ya. Itu bukan sabilillah saja. Wa ma huwa kullu rasmin wa adatin, dan adat. Adat ini apa? Adat ini kebiasaan. Jadi orang mudah beraktivitas karena biasa. Jadi kita dari ibadah itu jangan karena adat, jangan hanya sekedar kebiasaan. Jadi ini ya seperti kita ini lahir sudah Islam. Jangan Islam kita ini karena tradisi, karena orang tua kita Islam, lalu kita melanjutkan juga Islam juga, gitu. Karena orang tua kita Islam. Itu namanya tradisi. Seandainya orang tua itu bukan Islam, lalu kita bukan Islam juga. Ini kan Islamnya Islam adat. Ya, jadi kalau semata-mata seperti itu formalitas dan adat, itu berarti tidak sungguhan. Gitu. Tapi pada umumnya aktivitas manusia itu disertai dengan keyakinan ya, dengan ada juga orang yang karena tradisi itu ada. Buktinya sholat. Ya, orang sholat tradisi itu gimana? Ya sholatnya hanya 2 kali 1 tahun. Yaitu hari raya dan fitrah dan adha. Itu karena adat. Tahlilan apa? Tapi tidak Jumatan. Nah itu adat. Jadi dia itu mengikuti adat. Karena di masyarakatnya orang itu ya sholat tidak sholat sama saja. Tapi kalau tidak tahlilan, ribut. Lah ini akhirnya dia tahlilan karena adat saja. Ibadah itu bukan seperti itu. Jadi bukan hanya bentuk, dan juga bukan karena motivasi adat. Sekalipun adat itu penting ya dalam hidup. Selagi adat itu masih baik. Sebab kita ini kalau hidup dalam masyarakat lalu menentang adat, itu akan disalahpahami. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ibadah kita. Jadi kita ini beribadah itu harus betul-betul karena ketundukan kepada Allah, bukan karena selain itu, termasuk adat. Nah, kalau kita mengikuti adat, bagaimana? Kita mengikuti adat, niatnya harus benar. Dan caranya juga harus benar. Pertama, adat itu harus tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, kita mengikuti adat itu karena menghargai orang
untuk menyenangkan orang. Menyenangkan orang itu kan ibadah. Jadi idkhalus surur fi qalbil mu'min ibadah atau sedekah. Ya. Jadi ini jangan karena kita ini hanya melihat Allah gitu. Ingin cari ridha Allah, lalu tidak memperhatikan orang, itu tidak benar. Ya. Karena memperhatikan orang itu termasuk perintah Allah. Termasuk perintah Allah. Jadi memperhatikan orang itu apa? Yaitu bagaimana orang itu supaya senang. Kecuali kalau caranya tidak benar. Caranya memang sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Gitu. Oleh itu ada konflik, ada pertentangan antara perintah Allah, antara ridho Allah dan kesenangan orang. Ini kita harus mendahulukan ridho Allah. Ya, jadi ada hierarkinya gitu, ada hierarki. Jadi yang paling atas itu ridho Allah, kemudian ridho selain Allah. Misalnya penguasa, taat kepada penguasa itu kan harus, kepada orang tua harus. Berbakti pada orang tua itu wajib. Tapi jangan sampai karena berbakti pada orang tua kita melanggar perintah Allah. Lah ini tidak boleh. Jadi dalam Islam ini antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dan sesama makhluk sekarang ini jadi satu. Tidak dipisah. Lain dengan beberapa agama yang lain. Ini cerita Ustadz Samsi Ali. Samsi Ali ini seorang ustadz yang lama tinggal di Amerika. Asalnya orang Bugis. Sekarang sudah jadi imam besar di situ dan mendirikan pesantren. Dia banyak membimbing orang masuk Islam. Suatu ketika ada orang non-muslim datang. Datang kepada beliau. Dia itu mungkin sudah keliling agama gitu. Artinya mulai dari Kristen, Katolik, macam-macam. Kemudian sampai akhirnya masuk ke Buddha. Di Buddha itu memang spiritualitasnya tinggi. Tapi kan tidak mengajarkan hanya di waktu saja, di waktu ibadah saja. Di luar itu sudah tidak ada bimbingan. Sehingga dia akhirnya belajar Islam, kemudian dia gelisah. Dia itu orang sukses, seorang karirnya sukses, bisnisnya. Kemudian dia mengeluh pada saya ini bingung kok hidup ini rutinitas, saya seolah-olah robot gitu. Tiap hari berangkat rumah ke kantor, sudah itu pulang, tidur, berangkat lagi. Jadi seperti robot, tidak tahu tujuan hidup itu apa. Dan kemudian dia itu karena Buddha mungkin suatu ketika gelisah dia bermeditasi atau di waktu itu kan meditasi itu kan di tempat yang tidak berinteraksi dengan orang, dia hanya mau apa dengan Tuhan atau dengan apa. Di waktu meditasi dia tenang, tapi ketika keluar dia sudah tenang lagi. Kenapa? Sesudah berhenti meditasi itu dia tidak punya bimbingan lagi. Karena memang tidak ada bimbingan yang lengkap seperti dalam Islam.
Itu yang membedakan Islam dan yang lain. Ya, jadi ini pentingnya iradah. Dan itu yang bisa menggerakkan kita untuk berusaha. Dan usaha itu harus supaya menyampaikan kita kepada syahadah, yaitu harus disertai dengan iman dan ketundukan pada Allah, iman dan ibadah. Dan itu sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas gitu. Bukan hanya formalitas atau karena tradisi. Wassallallahu, dan semoga memberikan rahmat, berselawat memberikan rahmat. Allah siapa Allah, wassalam, dan memberikan salam, salawat, salam ya. Salat itu ar-rahmah al-magnun bi-ta'lim ya. Rahmat yang disertai dengan ta'lim. Salam sahih, tapi mengandung keselamatan. Wassallallahu, dan semoga beri rahmat Allah siapa Allah, salam, dan beri keselamatan, beri salam siapa Allah, ala sayyidina, atas pemimpin kita, kami ya, Muhammad yakni Muhammad SAW, sayyidi ahli siyadah. Beliau itu sayyidi, pemimpinnya ahli siyadah, orang-orang yang ahli, orang-orang yang mempunyai asyiadah, kepemimpinan. Jadi pemimpinnya para pemimpin. Wala alihi, dan semoga salawat dan salam itu tetap atas keluarganya, washabi, dan para sahabatnya. As-sadati, yang sada ini jam'u sayyid ya. Jadi yang keluarga dan para sahabat itu as-sada, para sayyid, para pemimpin. Al-qadah, qadah ini jam'u qaid. Qaid itu penuntun, ya pemimpin juga. Jadi qadah yaqudu fa qaid di jamak menjadi qadah. Qadati ya. Ya, ini khutbah, tapi sekaligus ini pendahuluan. Dari khutbah ini kita bisa mengetahui pentingnya iradah, pentingnya kemauan. Kita duduk di sini ini kan karena kemauan. Karena mau kan. Andai tidak mau, tidak akan duduk di sini. Saya ngangkat tangan. Ini ada kehendak. Bisa bergerak tangan ini ke atas kehendak. Ya sekalipun, dan pergerakan atau aktivitas itu ada juga yang tidak disertai dengan iradah. Misalnya orang yang jatuh, terpelecar, ya. Itu tidak ada iradah di situ, ya. Karena itu tidak ada nilainya. Ya, jadi iradah ini yang dinilai, tempat penilaian itu di iradah, bukan kejadiannya. Kejadiannya itu hanya penyempurna. Jadi orang punya kehendak, kemudian yang dikehendaki itu tercapai, terjadi, itu sempurna. Tapi andaikan tidak, asalkan iradahnya itu sungguh-sungguh, itu sudah cukup. Ini kemarin ada orang meninggal, dia sudah daftar haji. Dengan berdaftar haji, dia sudah punya iradah untuk berhaji. Tapi karena dia tidak segera haji, kenapa? Karena harus antri kan. Lalu meninggal, tidak dosa. Tidak berhaji, tidak dosa. Sekalipun dia sudah kuat, sudah punya uang yang cukup, buktinya mendaftar. Tapi
tidak sampai berhaji, itu tidak dosa karena itu bukan kemauannya. Mati itu kan bukan kemauan. Ya. Ya. Nah, tapi kalau dia daftar haji, kemudian uangnya ditarik, ya, diambil kembali, sehingga ada haji, itu dosa. Kenapa? Sebab tidak hajinya itu kan karena atas irodahnya dia. Jadi sebetulnya yang dinilai itu irodahnya. Tidak hajinya, lihat irodahnya dulu. Gitu. Kalau dia tidak haji, tidak berhaji itu bukan didasari irodah, tidak dosa. Jadi karena keterpaksaan. Kemudian yang kedua, bahwa jalan menuju kebahagiaan itu ialah iman dan ibadah yang sungguh-sungguh, gitu, yang hakiki. Bukan hanya zahirnya, bukan hanya formalitasnya, tapi memang sungguhan. Jadi iman memang sungguhan, betul-betul yakin dan keyakinannya benar dan mantap, dan sehingga akhirnya bisa mendorong untuk tunduk pada Allah, sehingga menjalankan perintah-perintahnya karena ketundukan, bukan karena yang lain. Ya. Amma ba'du faqad ta'ala wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama tanazzaha anqa wa fi'li wa niyati bi ashtafi minkum tidai wa nuru dalilul liqalbi dajahli wa hirati faya rabbi mati bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa qalbi faya rabbi waqif أقواك يا الله ويا ربي ارحمني بحسن خاتمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.